Shalom. Mari kita siapkan hati kita. Pagi ini kita yang beribadah. Amin. Kita datang bukan karena rutinitas, tapi kita datang karena kita rindu mengasihi Tuhan. Amin. Mari tanggalkan segala beban, persoalan apapun. Mari kita mau menyembah Dia, karena Dia sungguh baik dan Dia amat baik. Pagi ini kita datang dengan hati terbuka di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau satu-satunya pertolongan kami Tuhan, kalau satu-satunya pengharapan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih pagi ini. Oh haleluya. Tuhan yang setia, katakan waktu selalu yang terbaik. Engkau pulang, Engkau Tuhan sang berharap padamu lagi. Engkau pulang, Engkau Tuhan yang setia. Katakan waktu selalu yang terbaik. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada sumber pengharapan, sumber pertolongan. Mari kita percaya. Mari kita lebih percaya lagi. Jangan terkadang kita sadari, tapi kita percaya kepada Tuhan. Dia hadir selalu. Dia selalu bersama kita. Apapun yang kita hadapi,
Saya menahan hatiku, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Satu-satunya Yesus Tuhan.
dengan banyak masa persoalan yang percaya hanya di dalam Yesus mengalahkan kami, hanya di dalam Engkau Tuhan yang kami andalkan, hanya Engkau satu-satunya kekuatan kami pagi ini Tuhan. Kami gak mau dipengaruhi keadaan apapun Tuhan, kami gak mau dipengaruhi situasi goncangan dunia apapun Tuhan, tapi kami mengarahkan pandangan kami kepada Engkau Tuhan, karena Engkau mati bagi kami, karena Engkau bangkit bagi kami pagi ini Tuhan. Kami bisa memuji Engkau, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus beri kemuliaan bagi Allah kita pagi ini. Tuhan, Dia bangkit, Dia hidup, Dia mati, Dia bangkit. Dan itu baik. Sama-sama.
Beri salam sebelah kaki kananmu. Ya, amin. Silakan kembali saudara. Kalau hujan seperti ini saudara, saya percaya masa lalu itu. Amin. Kita sebentar ada laskar Tuhan akan memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita memberi yang terbaik pagi ini. Dialah, saya percaya Ibu darah Tuhan berkuasa. Amin. Dia sudah memberi yang terbaik bagi kita. Dia minta umat manusia dengan darahnya saja. Dia menghapus segala dosa. Amin. Dosa keturunan, dosa kudus apapun dengan darah Yesus. Amin. Saya percaya itu hari ini kerjanya luar biasa. Dunia lagi goncang. Saya percaya perekonomian dunia sudah hancur. Saya dengar kabar bahwa Amerika itu negara superpower, banyak utangnya, tidak bisa bayar. Sekarang negara berkembang gimana saudara? Hanya mengandalkan Tuhan. Kita hanya berdoa saudara. Saya nggak tahu tahun depan ada terjadi resesi besar-besaran. Ya, saya ikuti berita-berita tentang Presiden kita Jokowi. Dia presiden yang dipercayakan untuk menangani resesi begini. Luar biasa presiden kita. Dia sederhana, dia rakyat biasa. Dia mau memberi yang terbaik bagi Indonesia. Amin. Bagi umat kita hanya mengandalkan doa. Amin. Hanya doa saudara. Amin. Kita nggak tahu loh, jadi seperti ini, ada kita seperti ini saudara. Ini sudah menggenapi saudara. Amin. Bahwa apa yang tidak tergoyah dengan Tuhan. Hanya satu firman-Nya tetap. Amin. Kita percaya pada firman Tuhan. Apapun cara kita hari ini, pakai firman-Nya saudara. Amin. Itu senjata kita saudara. Gak ada senjata yang lain saudara. Hanya firman Tuhan saudara. Kalau kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ini waktunya saudara. Ya. Banyak kan terjadi namanya kasih mengasihi diri sendiri. Kemana kita? Kasih akan dunia tidak ada. Untuk mencari makanan. Firman Tuhan, saya percaya. Mari, ya. Kita nggak tahu tentang kepada tapi kita hanya percaya kepada Tuhan. Amin. Jangan luntur percayamu. Meskipun kita dihadapi dengan kesibukan apapun, kita tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Itulah kekuatan kita, saudara. Amin. Mari kita mau deklarasi persembahan. Kita ucapkan iman kita. Mari kita berdiri sama-sama. Kita katakan deklarasi persembahan. Deklarasi persembahan. Pada saat kami berpersembahan. Pada saat kami berpersembahan. Kami percaya. Kami percaya. Pintu surga terbuka. Pintu surga terbuka. Dan berkat Tuhan dicurahkan. Dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya bisnis, pekerjaan, sekolah, kuliah yang lebih baik. dan kuliah yang lebih baik. Bonus, aset, dilipat ganda. Semua transaksi dibuat berhasil. Kesan lama, baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Beli rumah di bumi dan di surga. Terima hadiah, juta, dan penghargaan. dengan jodoh, bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis, tidak ada kemanduan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dilarang dalam hidup keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu persembahan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan beri persembahan. Hatiku tenang. Ketika berada di hati dekatmu Tuhan. Saya percaya pagi ini. Terima kasih Bapa. Saya bersyukur. Hatiku tenang. Berada dekatmu. Hatiku tenang, berada denganmu.
Dia selalu menolong kita. Setiap detik, setiap menit, Dia selalu menjaga kita, saudara. Dia berbaik, Dia terus sayang pada kita, saudara. Dia sungguh baik. Tangan Tuhan tak pernah tidak. Tangan Tuhan selalu berkasa. Begitu ajaib. Pada pagi ini kami yakin mengenai manusia Tuhan. Pertolongan selalu mengenai asa berjemaat penting Tuhan. Dengan kondisi dunia yang saat ini Bapa, dengan perekonomian yang penting kacau Tuhan. Tapi bisa Tuhan yang mengarahkan pada Engkau ya Allah. Engkau lah pertolongan kami Tuhan, Engkau lah pengharapan kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan. Dan kami yakin juga Bapa segala pujian Tuhan kami persembahkan pada Engkau ya Allah yang hidup. Hanya segala puji dan hormat hanya bagi Engkau ya Allah. Terima kasih Bapa. Dari bahasanya Tuhan kami akan mendengarkan firman Bapa. Kamu urapi hamba-Mu Tuhan. Kau bukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Dan kami yakin percaya Bapa, Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu. Dengan melalui firman-Mu Tuhan, Kau semakin kuatkan kami Tuhan. Dengan melalui firman-Mu Kau semakin nyalakan pelipatan hati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kiranya Kau berlanjut Tuhan acara pagi ini Tuhan. Pisahkan dalam tangan Bapa. Di dalam nama Tuhan kami bersyukur selalu berdoa dan bersyukur Bapa. Haleluya. Amin. Sudah sukacita saudara. Amin. Haleluya. Saya percaya saudara hari ini sehat semua. Amin. Haleluya. Dengan baik dan selalu baik saudara. Saya mau sampaikan hari ini tentang yaitu mengapa ada konflik sebenarnya. Apakah boleh sih konflik itu ada gitu ya? Saudara, manusia adalah makhluk sosial ya, makhluk sosial. Kita tuh diciptakan untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya ya, sebagai sesama yang membutuhkan ya, saudara ya. Saya mau baca, kita akan buka di dalam Kejadian 2 ayat ke-18 ya. Di Kejadian 2 Kejadian 2 ayat yang ke-18. Sudah ada? Kejadian 2 ayat ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu apa saudara? Seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sudah dari awal pertama kali Tuhan menciptakan manusia, kita itu diciptakan menjadi makhluk sosial.
selalu membutuhkan satu dengan yang lainnya, saudara. Ya, seperti itu. Allah sendiri yang membuat manusia sebagai makhluk sosial, saudara. Maka dikatakan di situ firman Tuhan, lebih baik kalau manusia itu seorang diri saja, ya. Tapi ada pepatah mengatakan begitu, saudara. Rambut saudara dan rambutku boleh hitam, sama-sama hitam, ya. Hitam rambutku, apa ya namanya? Hitam, ya. Keriting. Mungkin rambut ada rambut keriting, ada yang rambut hitam. Tapi hati ini nggak sama, saudara. Satu dengan yang lainnya itu berlainan. Ya, mungkin rambut boleh sama, ya. Tapi kalau udah tua, putihnya sama ya kalau udah tua ya. Menurut saya itu sebenarnya banyak putih itu, saudara ya. Tapi sama saya cat, saudara ya. Karena anak saya bilang, mama itu mesti protes anak saya ya. Tapi sebenarnya waktu Tuhan ciptakan itu, kita rambutnya ada yang hitam, di luar negeri udah ada yang coklat gitu. Kalau orang negeri bilang, orang barat bilang, rambutku dan kau sama coklatnya, tapi hati masing-masing ya. Hati mungkin berbeda. Itulah yang dimaksud dengan manusia sosial ya. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk senantiasa itu bersatu, saudara ya. Walaupun hatinya berbeda-beda ya. Saudara, saya mau katakan di sini ya, berinteraksi ya. Mungkin kita itu bisa di rumah kita satu dengan yang lainnya berinteraksi, suami dengan istri, ya, kita dengan adik, kita dengan kakak, ya, makhluk sosial, kita dengan anak kita, gitu ya, selalu berinteraksi, dan interaksi itu senantiasa nggak boleh sama, nggak boleh kamu harus sama dengan pikiran saya, tidak bisa seperti itu, saudara ya. Tapi kita bisa menyamakannya, saudara bisa menyamakannya. Kalau kita tahu di dalam Kejadian 13 ayat yang ke-7, mungkin ini bisa jadi contoh ya. Kejadian 13 ayat ke-7 di situ ada gembala-gembala Abraham dan gembala-gembala Lot itu lagi ada konflik, saudara ya. Dalam Kejadian 13 ayat ke-7, coba kita dibuka ayat ini. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Mereka itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Saudara, ketika di situ ada Bapak Abraham dan saudaranya Lot ya, di situ ya. Tapi saudara tahu bahwa pada waktu itu konflik itu bisa saja terjadi, tapi konflik itu bisa saja untuk ditenangkan ya. Dengan cara apa? Waktu Bapak Abraham bilang, ayo pilih yang mana sih kamu suka ya, untuk bisa domba-dombamu itu bisa subur tumbuh di sana, makan rumput yang mana yang kamu mau. Orang yang baik selalu mengalah, amin. Tapi mengalahnya sehat, ya, bukan mengalah yang tidak sehat, mengalahnya sehat, saudara ya. Tidak mau mengalah tapi hatinya menggerundel, tidak. Mungkin saudara tahu, saudara bekerja di pasar, mungkin saudara bekerja di kantor, konflik, ada pertengkaran mungkin dengan orang depannya, orang sebelahnya, mungkin dengan pimpinan, itu pasti terjadi nggak, saudara? Pernah terjadi nggak, saudara? Ada marah-marahan gitu loh kalau saudara nggak bisa tahu bahasa konflik ya. Konflik itu berarti ketidaksepakatan dalam satu pendapat, saudara. Jadi pendapatnya dia sama pendapat kita itu nggak sama. Jadi keinginannya dia sama keinginan kita itu nggak sama. Kepentingannya dia sama kepentingan kita itu nggak sama. Itu yang dinamakan konflik, ya. Itu yang dinamakan konflik. Jadi ada suatu perbedaan gitu ya. Seperti itu, saudara. Tapi Bapak mengatakan, ayo mana, pilih Miss, kau pilih yang mana itu, hamparan tanah yang mana yang mau bisa kamu tumbuhin, mau bisa kamu tamburin apa-apa, mau bisa kamu pakai untuk makanan rumput. Wah, nek lo gitu kan pasti dia milih yang bagus apa yang jelek, saudara? Bagus. Pasti yang bagus. Contoh nih, begitu ada buah datang satu renjeng, saudara ini kuru-kuru satu orang mau beli nih ya, mau beli. Lalu orang yang baik bilang gini, Miss pilih dulu, wes aku carry ya gitu. Saudara yang suruh milih itu milih yang jelek-jelek kami baik-baik, saudara. Bagus pasti. Wah ini bagus. Wah ini. Sing ngomong artinya yang baik tadi. Wah ini ya. Tapi nggak begitu kalau artinya baik. Apa sudah aku niatnya mau baik. Benar nggak, saudara? Milih. Punya hati yang seperti itu. Abraham punya hati yang seperti itu, saudara. Punya hati yang seperti itu. Tapi lihat, lakukan ini menang carry, saudara. Benar nggak? Lakukan ini menang carry. Kalau Tuhan sudah memihak, kalau sudah membela, itu nggak akan keluar dari rancangan Tuhan. Pasti Tuhan berbaik, saudara. Ya, saya ini bisa saksikan anak saya, saudara. Ketika anak saya diterima di WIN, di pekerjaan lama itu nggak boleh keluar. Kenapa? Harus nunggu
tamu penggantinya dan tidak boleh sembarangan keluar. Padahal dinding sudah ditetapkan tanggalnya, sudah harus masuk. Nah ini gimana? Ayo berdoa. Nek sudah rencana Tuhan tuh masih berjalan dengan baik. Ternyata begitu dia ngomong sama usernya, ternyata saya ini keputusannya di pekerjaan saya yang lama itu harus tanggal sekian. Boleh nggak mundur loh saudara ya? Bayangin sudah ditetapkan tanggal ini orang pasti kan ikut pekerjaan kan nggak seperti itu. Tapi bilang apa? Usernya bilang, iya nggak apa-apa. Tidak dengan bertele-tele saudara. Iya nggak apa-apa. Mundur juga nggak apa-apa. Seperti itu. Padahal saudara cari kerja itu susah nggak? Susah, sulit saudara. Tesnya pokoknya berkali-kali, macam-macam seperti itu. Tapi kalau sudah Tuhan kasih itu berkat saudara dan saya, akan kemana? Nggak usah konflik, amin. Nggak usah hati ini marah-marah, nggak usah saudara. Di sini dikatakan di sini ya, di dalam mengapa kita perlu menyelesaikan kalau ada konflik. Kalau saya ini paling senang kalau menyelesaikan konflik, tapi nggak enaknya itu di saya saudara. Berkali-kali sesuatu itu saya sering yang menengahi itu selalu saya waktu itu ya yang menengahi. Tapi yang nggak enaknya di saya dibenci dengan siapa saudara? Dibenci mereka yang tidak sependapat, yang tidak sepaham gitu ya. Akhirnya membenci. Tapi waktu Tuhan ada, saya percaya waktu Tuhan itu ada dan membuat dia mengerti mengapa ini harus ditengahi, gitu saudara ya. Menjadi seorang konselor itu ya nggak enak saudara, nggak gampang. Dia harus berurusan, dia harus berdoa banyak dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya adil. Mungkin waktu itu ada sesuatu yang diselesaikan. Kalau orang itu bilang, wah nggak adil ini mbak, ini nggak adil mbak ini. Saya tenangkan. Oke, kamu mungkin mengatakan nggak adil untuk hari ini. Tapi percayalah, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, kamu akan cari saya. Benar saudara? Dia cari saya. Dia bilang, iya benar mbak. Benar sampai mbak. Saya akui. Waktu itu nggak enak memang. Keputusan nggak enak. Tapi aku sekarang merasa nyaman. Loh, ya Allah saudara. Itu saudara. Kenapa? Karena kita itu menurut Tuhan, gitu loh saudara. Karena kita menurut apa maunya Tuhan. Ya, mengapa kita perlu menyelesaikan konflik? Dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, ya, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kok ada orang bertengkar? Ojo melok-melok saudara ya. Wah ini ikut-ikutan ya, ikut bela sing mana sing seneng. Wah ini kan koncoku plek saudara ya. Wah ini saudara aku sing plek ini ya. Kita bela padahal dia salah gitu. Atau benar tapi orang arogan gitu ya. Kita bela seperti itu. Saudara dikatakan karena itu di dalam Matius 5 dikatakan berbahagia orang yang bawa damai karena mereka akan disebut anak Allah. Kemanapun kita ada, kita bisa membawa damai. Enak ya ada orang ini ya, rasanya happy. Bisa nggak saudara? Kita berada di satu tempat lalu orang bilang begitu sama kita. Ini anak dia nih, disebut namanya kita, ya kan? Rasanya ayam, maknyus, enak gitu ya. Kenapa sih? Rasanya kalau ada orang itu wah ini sudah apa namanya itu troublemaker gitu. Orang itu wes becak karu-karuan suka tok sini. Saya tuh rindu, saya tuh seneng kalau melayani itu satu dengan yang lain itu saya saling menghargai, saling menasihati, tapi tidak dengan urakan, tidak dengan arogan, tapi dengan penuh kasih. Penuh kasihnya itu tidak dengan kedagingan, saudara, tidak dengan keinginan kita sendiri, tapi benar-benar itu dari Tuhan. Sehingga rasanya saya itu dimanapun saya melayani, saudara, di Korda, di Kor, dimanapun saya itu nggak mau menciptakan itu sesuatu itu ada suatu pertentangan. Konflik boleh ada, tapi dalam waktu hitungan detik itu selesai, saudara. Tidak ada rame, tidak pernah rame, dan enak sekali melayani Tuhan. Kenapa? Karena melayani butuh damai. Dikatakan berbagilah orang yang membawa damai. Kita itu membawa damai. Ya, kalau Allah lahir di dunia itu membawa damai. Kenapa di hati kita nggak penuh dengan damai, saudara? Harus penuh dengan damai, saudara. Dikatakan dalam Matius 5 ayat 24 di situ, kita kalau membawa persembahan itu harus yang kudus, harus yang suci. Dikatakan coba Matius
ayat 24 ya, mundur ke belakang. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Ya, itu persembahan hidup kita ini loh saudara. Persembahan hidup kita kalau datang itu tidak hanya memberi persembahan hanya seberupa sesuatu yang keuangan dengan Tuhan, tapi hidup ini persembahan saudara. Saudara di sini bilang, Tuhan, aku persembahkan hidupku kepadamu yang terbaik. Amin. Dari rumah saudara persiapkan ini hari Minggu. Aku persiapkan gak capek-capek. Kemarin saya mikir saudara, aku nggak mau Natal masak, aku mau persembahkan hidupku baik sama Tuhan. Kayak capek itu nggak bisa memberikan persembahan sama Tuhan yang baik. Kadang hari Minggu tuh saya off masak saudara. Kepepet nih saudara saya masak gitu. Kadang bikin pengerja ya, pesan sana pesan sini nggak ada, kepepet saya masak ya, saudara ya. Tapi itu bagi saya itu capek saudara ya. Saya persiapkan hidup saya kalau mau persembahkan kepada Tuhan itu harus benar-benar yang fresh, yang baru, supaya saya dapat firman, supaya saya dapat pujian ketika saya mau menyanyikan, memuliakan Tuhan. Saya begitu dapat seminggu saudara di rumah ya, beribadah cuma 1 kali, terus begitu 1 kali saudara pikirannya orangnya duduk di sini, tapi pikirannya mangkel sama tetangga yang tadi ngomong gak enak, marah sama tetangga yang tadi lagi konflik. Hatinya tuh nggak di sini, saudara. Tubuhnya di sini, pikirannya nggak kemana-mana, saudara. Emang nggak, saudara? Sayang. Jadi pikiran kita tuh sia-sia yang kita kerjakan. Saudara duduk di sini, orangnya di sini, tapi nggak dapat sesuatu dari Tuhan. Sayang. Makanya kalau hari Minggu, kalau saya kemarin saudara nggak bisa tidur, berusaha berusaha saudara ya, berusaha untuk dapat itu firman Tuhan. Karena apa? Sudah hidup dalam hidup kita, dia sangat memberkati hidup kita, dia sangat memulihkan kita, dia sangat memberkati kita. Firman Tuhan itu saudara. Ya. Jadi saudara, kalau kita tahu bahwa kita harus memberi persembahan itu, berdamailah dulu dengan saudaramu. Maksudnya begini saudara, kalau kita lagi ada konflik, apalagi kita menurut jamuan suci saudara, ya. Saudara bisa minta maaf sebelumnya ya. Besok ini perjamuan suci, enak kok kalau saudaranya Tuhan dengan hati yang adem, hati yang penuh dengan dendam, marah, masih belum terselesaikan, wah enak rasanya. Saya mungkin tidak bisa melihat dalamnya hati saudara, dalam hati yang selautan itu loh saudara, saya nggak bisa lihat, tapi Tuhan tuh bisa melihat hati saudara yang paling dalamnya lautan loh, Tuhan bisa tahu hati ini saudara. Sebab itu nggak bisa saudara hidup kita itu dengan sembarangan. Ya, berdamailah dulu. Kalau sudah katakan, Tuhan aku minta ampun Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku sudah ngomong kasar dengan dia, Tuhan ampuni aku Tuhan, aku sudah omong yang sumpah serapah dengan orang itu saudara, aku sudah kata-kata kotor, kata-kata yang tidak menyenangkan Tuhan, ampuni hidupku Tuhan. Lalu saudara pergi ke gereja, nyaman gak hati saudara? Nyaman saudara. Kenapa? Hati kita ini sudah berdamai, hati kita ini sudah beres. Kenapa? Karena itu penghalang saudara, penghalang hubungan saudara dengan Tuhan. Jangan buat ada halangan, saudara ada batas. Mungkin ini batas tembok, tapi saudara bisa menerobos tembok itu dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Tidak ada penghalang. Penghalang itu tadi saudara, hati yang marah, hati yang lagi gemes dengan seseorang, hati lagi ada konflik dengan seseorang. Mungkin tetanggamu kiri kanan, mungkin pembantumu, mungkin kakakmu, mungkin adikmu gitu. Itu penghalang saudara, benar-benar penghalang saudara. Dibereskan dulu, lalu sudah datang kepada Tuhan. Jangankan minum perjamuan, mempersembahkan hidup ini loh, datang ke gereja ini saudara. Mempersembahkan hidup ini loh, dengan suami istri harus beres. Tadi malam tukaran gitu, beres, terus ampuni aku ya, maafin aku ya. Sama ke gereja, saling peluk, kita enak nggak saudara? Sama anak juga begitu, saling memaafkan, lalu ke gereja. Apalagi minum perjamuan suci saudara. Hidup ini benar-benar harus lurus saudara. Jangan hidup dipakai kemaksiatan, jangan hidup dipakai sesuatu penghalang dari hidup dengan Tuhan. Eman sayang saudara. Saya tadi naik sepeda motor dari rumah ke sini di jalan, saya bilang,
Tuhan, aku mau Tuhan di perjalanan hidupku dari hari ke hari, dari menit ke menit Tuhan, aku mau takut akan Engkau. Saya bayangkan itu Tuhan itu selalu ada di sekitar saya. Saya bayangkan, waduh apalagi hobi ya. Jadi dijaga, lihat saya harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Saya harus hidup yang baik di hadapan Tuhan. Saya harus lebih baik dari sekarang. Apalagi saya mau ibadah, Tuhan kuduskan hidup. Seperti itu saudara. Di dalam tadi dikatakan ya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 13 di situ dikatakan, mungkin di dalam lagi 1 Tesalonika 5 ayat 13 dikatakan, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih, karena pekerjaan mereka hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Jadi saya dengan Lisa, saya dengan Bu Ida, ya, saya dengan Bu Mariati, ya, saya dengan anak-anak kecil mungkin hidup saling apa saudara? Berdamai. Mungkin ada kata-kata, waduh gak omongannya orang ini. Jangan berhati saudara ya. Kalau cepet-cepet aja saudara, wah nggak mau hatiku ini terkontaminasi dengan itu perkara itu tadi, omongannya gak enak tadi. Kalau sudah menerima, waduh mangkel aku gak enak omongannya, wih pedes omongannya, selalu ditambah ditanam, tambah jeruk saudara ya, tambah saudara mendendam. Enak itu hidup itu gak ada dendam. Mungkin orang boleh marah sama kita, tapi jangan masukkan di hati. Ya Tuhan ampuni aku. Sing bukan apa, kita sebelum mengampuni orang-orang itu kita minta Tuhan ampunilah aku Tuhan. Aku sudah menerima marah orang itu, membuat hatiku nggak enak sekarang. Buang itu rasa, buang. Lalu kita ngomong dengan orang itu, kita selesaikan dengan baik, dengan bijaksana, tidak dengan pertengkaran, tidak dengan jambak-jambakan. Mungkin kalau orang belum bertobat itu ya, saya dulu mungkin belum bertobat, saudara mungkin bisa lakukan itu. Gemes aku nih, kebun nih, pukul. Semua itu bertobat, saudara. Ya, tidak ada kata-kata itu. Mungkin di mata manusia, kamu kuat, kamu bisa. Anak saya itu atlet karate, tapi saya didik seperti ini. Jangan pernah mendahului pukulan. Kalau aku sudah sampai kepepet, tapi kalau bisa jangan pernah mengeluarkan jurus-jurus semua. Seperti itu, saudara. Suatu ketika itu pernah anak saya itu sekolah, ya, SD masih SD sebenarnya. Tapi dia sudah ada pertandingan yang menjuarai. Lah, ketika itu saudara, anak saya itu saya dipanggil sama gurunya. Dia bilang, Bu, anak itu begini. Lalu saya bilang begini, coba dipanggil anaknya. Dia itu berat sininya sebenarnya. Lalu saya tanya, kenapa kok sinimu berat? Iya, soalnya saya dilempar sama tas. Terus kena apanya tas? Tas itu kan dari kain. Tasnya dia itu dari kain. Ya kena seletenya tas katanya. Oh iya, karena awalnya dikira dia itu ngomongnya itu ditendang, dipukul begitu loh saudara. Oh iya. Karena orang tuanya marah, sehingga kita harus dipanggil, saudara, satu persatu dulu baru dipertemukan. Lalu saya bilang ke Pak gurunya, Pak, kalau anak saya main tangan, main kaki, anak itu pasti semabuk, saya bilang gitu. Karena dia itu pertandingannya di laga, saya bilang gitu, nggak mungkin. Lalu saya tanya sama anak saya gitu, coba saya tanya juga di depannya guru, kenapa kamu kok melempar tas? Dia itu didorong sampai ke pagar dan dia kesakitan kepalanya. Dia karena saya ingat omongan mama, jadi tas ini aja tak lempar gitu loh saudara ya. Kalau kan nggak boleh pakai tangan, akhirnya dia pakai bahan. Ya seperti itu loh saudara ya. Tapi saya tetap menasihati dia, jangan pernah. Kalau bisa pakai kata-kata yang sehat. Saya selalu begitu. Saudara, kenapa? Konflik itu bisa diselesaikan dengan baik-baik kok saudara. Kenapa harus main tangan? Kenapa harus main emosi? Kenapa harus pakai arogan begitu? Yang dilihat orang, wah aku nih nggak bisa ngalahin kamu. Enggak saudara. Saya ini pernah
apa menolong orang. Reserse dari Jakarta itu ada pembunuhan dan saya menolongnya ketika saya bekerja di sebuah tempat kantor gitu. Dia minta tolong saya karena saya lagi janji dengan orang pembunuh itu untuk bayar beli hidran pilar. Orang Slawi ya waktu itu. Dan bapak ini bilang saya tuh udah cari orang ini nggak dapat, ternyata kamu kenal orang. Iya, saya ada janji sama dia tanggal sekian gitu. Dia bilang aku tolongin ya ini karena mama dia udah dibunuh, anaknya juga udah dianiaya, sekarang di rumah sakit, jadi infus di mana apa selang di mana-mana, tapi dia tahu orang ini yang membunuhnya karena fotonya itu dilihatkan ke orang itu. Oke, saya bantu. Ya, oke, saya bantu. Kalau ada hukum yang melakukannya, saya tenang, saudara ya, saya tenang. Tapi saudara, ketika saya melakukannya, ada teman-teman orang itu bilang gini sama bos-bos Jakarta, Susan, kenapa kamu tolongin, kamu nanti dibunuh loh sama orang itu, pembunuh loh. Saya cuma berpikir gini, kasihan, pembunuh kok berkeliaran di mana-mana, kalau bisa di penjara ya saudara ya, seperti itu ya. Biar dia sekolah, ya kuliah di penjara supaya bertobat. Karena orang seperti pembunuh itu nggak bisa ditobatkan dengan kata-katanya apa, harus masuk penjara, ditobatkan dulu. Di situ kita nanti bisa nginjil orang-orang yang seperti itu. Seperti itu. Artinya begitu dia datang, di dalam di keliling kantongan beca sebelah-sebelah itu sudah ada orang-orang orang Jakarta ini intel ya itu memuji segini segala. Waktu itu saya tahu kalau itu, tapi saya minta keamanan dalam waktu 1 bulan. Jadi saya pulang kerja itu ada keamanan, saya diamankan, ada pengamanan gitu. Tapi nggak tidur tempat saya, terserah mau tidur di mana. Tapi 1 bulan saya minta. Ternyata benar, ketika pegang orang itu sudah dipegang, orang itu datang dan keluar radius berapa meter dipegang. Tapi saudara ketika dipegang, dia masuk penjara waktu itu ternyata dia kayak sakit epilepsi apa itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Tapi dia sempat keluar, sempat melarikan diri. Saya berita itu ke saya deg-deg, wah gimana? Tapi saya ditenangkan, saya kawal terus katanya, saya dikawal terus. Waktu kayak jabat sudah dikawal. Tapi akhirnya ketangkep. Saya berdoa Tuhan biar orang itu bisa bertobat dengan cara Tuhan. Akhirnya bisa. Saudara, hidup ini ya, hidup ini nggak cuma ini aja, saudara. Hidup ini harus bisa apa, saudara? Berdamai dengan siapapun. Hidup ini harus nyaman dengan siapapun. Ya. Kemanapun kita berada, ya. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana cara menangani konflik? Bagaimana cara menangani konflik, saudara? Kita harus penuh dengan kedewasaan rohani. Di dalam Efesus 4 ayat 1 yang ketiga di situ, damai itu lawannya apa, saudara? Pertengkaran. Gitu. Kalau kita berbuat damai pasti di situ tidak ada konflik. Benar nggak, saudara? Dalam Efesus 4 ayat ke-1 dan ketiga di situ ya. Saudara coba tertarik nanti saya baca Efesus 4 ayat 1 sampai ketiga. Ayat kedua aja, 2. Ayat kedua ya. Nah, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Bisa nggak saudara menyelesaikan konflik itu dengan lemah lembut? Bisanya gini, aku nggak suka ini, kata-kata melengking saudara. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, ya. Yang ketiga dikatakan di situ, dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saudara, ini cara seperti ini kita tuh jaga kesatuan roh. Saya tuh berdoa, Tuhan kasih roh damai di gereja ini. Di gereja ini Tuhan kasih sinari kemuliaan-Mu Tuhan di gereja ini. Di tetangga kiri, kanan, depan, harus berapa meter tidak ada pertengkaran dan konflik. Amin. Saudara mau doain gereja ini? Amin. Supaya kita nyaman juga beribadah, saudara. Ya, di mana-mana ada gereja yang belakang, saudara. Ditutup. Tapi saudara saya bisa nyaman beribadah. Ya. Saudara, langkah-langkah keliru dalam menyelesaikan konflik, langkah-langkah yang keliru, langkah-langkah yang seperti apa? Yaitu 1, mengintimidasi, mengancam, ya, atau menekan. Saat kita melakukan penyelesaian konflik itu, lalu kita bilang, awas yo kalau gitu loh ya. Awas ya kalau kamu tidak mengikuti saranku, waduh. Awas ya kalau kamu tidak sama dengan keinginanku, ya. Aku akan mempermalukanmu di depan orang banyak. Lah itu saudara. Itu langkah-langkah yang keliru kalau menyelesaikannya.
Coba tak permalukan dia di depan orang banyak. Supaya tahu dia. Nah, itu menyelesaikannya tidak dengan baik. Itu keliru langkah yang seperti itu. Atau memihak kepada salah satu pihak. Kamu memihak, saudara. Memihak itu milih. Di sini dia yang baik dengan saya. Mana dia yang berteman dengan saya? Ada apanya dia? Nanti dia akan kasih uang aku banyak. Aku memihak dia saja. Itu tidak boleh juga. Atau banyak hal, saudara. Banyak hal. Pasti sumber konflik ada. Sumber konflik itu dari mana ya sumber konfliknya itu? Sumber konflik pasti dari keinginan yang tidak terpenuhi. Keinginan saudara yang tidak terpenuhi, mau apa beda, saudara? Coba minta Tuhan, penuhi keinginanku dengan hadiratmu Tuhan. Penuhi kalau saudara tidak puas dengan segala sesuatu yang ada hidup ini. Ketika suami saya dipanggil puas, saya terima nggak saya? Pasti nggak terima. Bertahun-tahun bersamanya, nyaman, hidup enak, ada, seneng gitu. Terus nggak ada, gitu ya. Saya bilang, Tuhan, kasih aku hati yang bahagia. Tuhan, kasih aku Tuhan hati yang menerima. Tuhan, kasih aku setiap hari. Supaya apa? Kita tuh jadi orang yang benar-benar yang Tuhan mau. Amin. Kita di mana membuat damai? Dari diri kita sendiri. Awalnya dari kita sendiri. Jangan menginginkan dari orang itu dulu. Dari kita sendiri menciptakannya. Kalau saya dihadapkan dengan orang yang penuh dengan konflik, ya wis sudah ya. Saya buat kok caranya nggak konflik, nggak bisa terus 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Aduh, waktunya susah ya di bulan hari ya. Cek susah ya orang ini ya. Jangan ya. Ternyata memang dia wataknya begitu. Dia udah wataknya itu susah. Mintanya hanya sama Tuhan. Tapi kita berusaha memahami. Ya Allah, so memang wataknya kayak gitu mau apa? Benar nggak saudara? Saya berlama-lama dengan orang yang penuh dengan konflik itu sering, saudara. Sudah biasa. Tapi saya harus memberi hati. Saya harus bersedia. Makanya anak saya itu bilang ke saya gini, Mama itu istilah orang kayak gitu, jadi tak terkait. Gimana memang mantapnya? Kok aku nggak tahu, Ma? Nah ini saya mengubahnya. Saya harus berubah. Anak saya yang keras, jadi yang lembut. Anak saya yang harus ini. Contoh mama ini loh, seperti itu, saudara. Kalau kita jadi contoh, kalau kita nggak bisa menjadi contoh, anak kita jadi apa, saudara? Benar nggak, saudara? Kita dulu yang berubah. Kelakuan kita dulu yang berubah. Kalau kita berubah, pasti tetangga kita juga berubah. Saudara-saudara teman kita itu akan berubah. Saudara percaya itu? Amin ya. Kasih Tuhan itu nggak pernah terbatas buat saudara dan saya. Tuhan tuh pasti kasih panjang lebar hati yang luar biasa. Ya. Jangan ada kepentingan diri sendiri. Ya. Ada kepentingan diri sendiri itu seperti itu, saudara. Dunia boleh hancur, seperti aku nggak hancur. Dunia boleh hancur, seperti aku nggak hancur. Kepentingan diri sendiri. Ya apa caranya, saudara ya? Dunia ini tidak hancur. Ya apa caranya tetangga-tetangga orang-orang di sekitar kita itu tidak ada konflik. Saudara bilang enak ya di daerah situ itu nggak ada konflik. Siapa bilang kemanapun saudara berada, pindah rumah sekalipun di situ juga ada orang semacam itu, benar nggak, saudara? Mungkin saudara bilang nggak enak kan iki, soalnya kok tukaran, kini tukaran. Saudara, aku tak pindah rumah aja. Saudara pindah. Di sana ternyata ada yang seperti itu juga. Di mana-mana itu ada, saudara ya. Tergantung dari diri kita sendiri. Amin. Kemanapun kita bawa, kita penuh dengan kasih. Hati kita itu penuh dengan kasih. Ya. Dunia boleh hancur, asal aku tidak seperti itu. Kalau bisa, dunia ini enak. Seperti aku kalau dimanapun ada, dunia ini enak. Dimanapun aku ada, tempat itu enak. Di lokasi manapun aku ada, di situ aku akan ciptakan damai sejahtera Allah. Seperti itu. Akibat konflik itu sudah bisa pecah satu dengan yang lainnya. Satu adik kakak itu bisa pecah. Sudah bisa nggak aku-akonan sampai mati sudah. Kalau saya melihat itu, kalau saya merasakan itu, sudah ketika saya mengenai suatu konflik, lalu dia nggak terima, lalu dia marah dengan saya izinkan Tuhan, Tuhan, aku percaya Engkau melawan dia. Waktunya tuh saya tunggu, tiap hari saya doakan tiap hari saya doakan. Sekarang ini saudara,
lebih saudara yang lain lengketnya sama saya. Telepon, kasih uang, makanan. Saya merasakan, wah ini waktunya Tuhan. Doa aku didengar. Amin. Asal hati kita itu mau. Kalau sudah nggak mau tuh masalahnya. Kita mau dirubah sama Tuhan. Dimanapun kita ada, tidak ada sebuah konflik. Dimanapun kita berada, tidak ada sebuah pertengkaran. Jangan pernah egonya gitu tinggi, egonya tinggi. Si penting keinginanku yang terjadi. Yang penting aku harus berhasil dan harus menurut sama aku. Enggak, saudara. Dulu saya seperti itu, saudara ya. Ketika saya nangani anak saya. Kamu harus jadi tentara. Kamu harus. Saya dulu pengen jadi masuk di dalam negeri. Saya sudah dapat tiket golden namanya. Saya tuh nggak tahu, saudara, kalau saya dapat tiket golden itu. Ternyata saya itu kerja lah. Pas kerja itu saya jadi batal tiketnya, saudara. Berarti dia udah mapan begitu. Saya nggak tahu teman-teman saya yang nggak kerja nggak bisa masuk di karena bapak kan kerja di situ dan bapak dikasih prioritas pada waktu itu. Aduh, nggak jadi. Saya kepengen anak saya di sini jadi. Nah, di situ ternyata anak saya nggak suka, nggak senang dia. Ya, saya sudah saya tata rapi. Kamu harus gini. Saya bentuk tubuhnya seperti ini apa. Tapi dia nggak mau. Akhirnya saya bilang gini. Daripada konflik sama aku terus ya toh, apa yang kau mau? Nah itu pertanyaannya, saudara, apa yang kau inginkan? Aku pengen ini mak, saya kasih kesempatan. Juga dengan adik-adik saya, dengan keluarga saya, saudara. Pengerja di sini, apa yang kau inginkan? Apa yang program apa yang bisa kamu jalankan ini? Ayo jalankan dengan sungguh-sungguh. Buat berhasil. Saya senang sesuatu yang untuk kemuliaan Tuhan itu saya senang, saudara. Tapi dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang baik, dengan sungguh-sungguh, wah saya bahagia sekali. Saya senang kalau ada pengerja itu yang larinya cepat terus mau bekerja terus mau melakukan mau bertumbuh, wah senang saya. Saya percaya Tuhan tumbuhkan orang-orang di sini untuk melayani Tuhan. Ada amin, saudara. Gak menutup kemungkinan yang sudah berputih loh, saudara. Tadi saya dapat berita ada teman pelayanan meninggal. Jadi 2 orang pelayan saya itu, saya sedih rasanya ya. Tapi saya tahu hari-hari ini Tuhan itu mau lihat hati kita. Ya, Tuhan panggil itu nggak harus usia yang tua, saudara. Ya, usia muda hanya yang dipanggil. Hati-hati loh, saudara. Hidup kita jaga-jaga loh, saudara. Kalau Tuhan panggil kita sudah siap, kita punya hati yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jangan sampai nama kita nggak ada di sana. Itu Bapak Edwin Kom tadi itu saya lihat mau dimakamkan hari ini juga. Pernah khotbah di sini, saudara. Dia pernah khotbah di sini. Dan dia yang mengenalnya dengan Pak Rendra. Ya, dengan Pak Rendra yang mengenal. Nanti Desember kita Natal tanggal 19 Desember di sini. Jadi maju. Saya takut buat tanggal 5-nya nanti bisa jadi tanggal 25, tanggal 19. Ingat ya, tanggal 19 nanti kita mungkin akan ada. Ya sederhana, saudara, tapi kita bisa merayakannya. Ya, nanti tanggal 25 saudara bisa merayakannya bersama dengan keluarga. Atau bisa saudara nanti saya open house ke rumah saya, lihat Bapak Saudara di rumah. Di rumah saya. Ini firman Tuhan saya sampaikan bahwa dimanapun kita berada, kita harus punya kasihnya Tuhan. Dimanapun berada, kita harus hidup ini senantiasa hidup dengan damai. Amin. Ketika saudara minum perjamuan, ini kan kita memperingati di mana Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk banyak orang, untuk semua orang. Pengorbanannya yang luar biasa, saudara saya. Jadi kita mau hargai dengan hidup yang tidak sia-sia, tapi dengan hidup yang tumbuh di dalam Tuhan, hidup yang tidak ada penghalang dengan Tuhan. Kita bisa berperjamuan ini dengan sungguh-sungguh. Dan perjamuan itu bisa memberkati saudara dan saya. Amin, saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Ada 2 bapak yang maju ke depan untuk bisa Bapak Ramlan. Dan Pak Lukas bisa maju ke depan. Atau Pak Sumarto ada nggak? Bapak Sumarto bisa melayani perjamuan Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, inilah umat-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami. Ampuni setiap hidup kami.
daging tubuh Tuhan Yesus ini di tangan saudara. Saya bacakan dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai ke-25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah tubuh daripada Tuhan Yesus? Mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Bapak. Oh, haleluya. Syukur. Pujilah nama Yesus. Nah, saudara, kita cawan yang ada di tangan saudara ini. Oh, haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini darah daripada Tuhan Yesus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur, saudara. DNA Tuhan, darah Tuhan masuk dalam tubuh kita. Saudara dan saya, orang yang dibebaskan, orang yang diselamatkan. Darah Tuhan memulihkan hidup saudara dan saya, mengubah engkau yang keras jadi orang yang lembut, engkau yang kurang jadi orang yang baik. Mungkin kita orang dan kata-kata yang kasar, engkau akan dilembutkan oleh Tuhan menjadi kata-kata yang manis. Firman Tuhan mengubahnya, darah Tuhan mengubahnya. Engkau hari ini yang merasa sakit, engkau disembuhkan. Dibuat sembuh oleh Tuhan. Terima berkat Tuhan, terima kesembuhan daripada Tuhan. Apapun sakitmu hari ini, jangan kau khawatir, jangan kau terintimidasi dengan penyakitmu. Katakan, aku sembuh, aku dibebaskan dari penyakit apapun. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan mengalir. Perlupakan, putuskan oleh Tuhan. Dalam Tuhan mengalir, kuasa Tuhan mengalir. Dalam nama Yesus, terima berkat Tuhan.
berkati lewat perjamuan ini Tuhan. DNA Tuhan Yesus yang sudah masuk dalam tubuh kami. Kami dibebaskan dari segala penyakit kami. Kami dibebaskan dari kehidupan kami yang kasar. Kami dipulihkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus atas pengorbanan yang Tuhan beri buat kami. Itu anugerah buat kami yang sudah kami terima. Keselamatan yang Tuhan beri buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mintakan Tuhan, biarlah berkat pada pagi hari tercurah kepada setiap kami yang hadir, yang di rumah, yang di streaming. Tercurah berkat-berkat melimpah. Diberkatilah setiap lubuk-lubuk. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah kemanapun engkau berada. Ada tuduh keselamatan daripada Tuhan Yesus menyertai. Diberkatilah anak-anak muda yang bekerja. Diberkatilah anak-anak yang masih sekolah, diberikan prestasi. Diberikan masa depan yang indah. Diberkatilah anak-anak kecil. Diberkati, dipakai oleh Tuhan lebih lagi anak-anak kecil. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih karunia Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya hari ini dan selama-lamanya hingga kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Terima berkat Tuhan lebih lagi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima berkat Tuhan, salam sehati. Haleluya.